Belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5 bab 3, ekspresi diri melalui hobi. Kita akan membaca teks yang berjudul ekspresi diri melalui hobi anak-anak dan menjawab beberapa pertanyaan. Ada di halaman 53 sampai dengan 55. Baik, Ibu langsung membahas. Materi membaca anak-anak, bacalah teks di bawah ini dengan saksama. Judul teksnya adalah ekspresi diri melalui hobi. Baik, Ibu akan membacakan teksnya anak-anak. Namaku Jeffrey Mamantau, kelas 5 SD. Aku anak yang pintar. Nilai-nilaiku tidak pernah di bawah 8. Pelajaran yang paling aku minati adalah matematika, menggambar, dan keterampilan. Sayangnya, aku tidak mempunyai banyak teman. Itu karena aku sedikit gagap dan kurang pandai berbicara. Ayahku berjualan suku cadang motor di garasi rumah kami di kota Manado. Ayah mempunyai banyak kardus bekas yang ditumpuk di pojok garasi. Kardus tidak terpakai itu boleh kupakai. Aku mencoba membuat sesuatu. Lebih dulu aku menggambar suatu pola di kertas. Aku lalu menjiplaknya di kardus. Aku memotong pola itu dan menempel bagian-bagiannya dengan lem super punya ayah. Jadilah mobil-mobilan. Kita cermati pada teks ada yang diberi warna kuning anak-anak, yaitu gagap dan jiplak. Aku tidak berhenti sampai di situ. Aku ingin mainan yang bisa dibongkar pasang. Aku mencari tahu cara membuatnya di internet. Sepulang sekolah, aku mencoba membuat mainan kardus yang bisa dirakit tanpa menggunakan lem. Setiap minggu, aku membuat satu mainan, model hewan, model kendaraan, dan model rumah-rumahan. Iseng-iseng, semua mainan yang kubuat itu kupasang di garasi ayah. Pada awalnya, beberapa orang dan teman yang melihat karyaku menertawakannya. Mereka menganggapku buang-buang waktu dengan barang bekas. Namun aku tidak memedulikannya. Kegiatan ini sudah menjadi hobi yang menyenangkan buatku. Di sini ada kata yang diberi warna kuning anak-anak, yaitu mode dan garasi. Suatu hari ada pelanggan ayah datang ke toko. Model kuda kardus yang aku pasang di atas lemari toko menarik perhatiannya. Kami berbincang-bincang lama. Aku senang ada yang memuji karyaku. Ia meminta izin untuk memotret hasil-hasil karyaku dan memajangnya di media sosial. Sejak saat itu, koleksi mainan kardusku mulai dikenal. Banyak pengunjung toko ayah datang untuk melihat koleksiku, bahkan tertarik membelinya. Teman-temanku juga berdatangan. Kata ayah, mainan buatanku menginspirasi teman-temanku untuk membuatnya sendiri. Saat ini aku berencana membuat video tutorial membuat mainan dari kardus bekas agar lebih banyak anak-anak bisa menciptakan karyanya sendiri. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ini ada 6 pertanyaan anak-anak. Ibu membahas satu persatu. Pertanyaan ke-1, bagaimana Jeffrey menghabiskan waktu luangnya? Jeffrey menghabiskan waktu luangnya dengan membuat karya dari kardus bekas. Pertanyaan kedua, apa saja alat dan bahan yang diperlukan Jeffrey untuk membuat mainan? Alat dan bahan yang diperlukan adalah kardus bekas, kertas, pensil, gunting, dan lem. Ini untuk kardus bekasnya, ini untuk membuat mainannya, kertasnya untuk membuat pola, pensilnya untuk menggambar pola, guntingnya untuk memotong kardusnya anak-anak, dan lemnya untuk merakit. Pertanyaan ketiga, bagaimana proses membuat mainan dari kardus bekas? Proses dimulai dari membuat pola pada kertas, lalu menjiplaknya di kardus. Kardus kemudian digunting. Hasil guntingan dirakit menjadi sebuah mainan dengan menggunakan lem. Pertanyaan keempat anak-anak, mengapa Jeffrey menggunakan kardus bekas? Jeffrey menggunakan kardus bekas karena bahan tersebut banyak dan mudah ditemukan di garasi rumahnya.
Pertanyaan kelima, apa saja barang yang Jeffrey ciptakan? Jeffrey membuat banyak mainan model hewan, kendaraan, dan rumah-rumahan dari kardus bekas. Pertanyaan keenam, bagaimana mainan kardus Jeffrey menjadi terkenal? Mainannya menjadi terkenal saat seorang pengunjung memotret hasil karyanya dan memajangnya di media sosial. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.